ini sudah berjalan 2 bulan, masih ada 4 bulan lagi dari tapi supaya penilaian juga enak sama-sama itu nyaman, tolong bantu teman-teman yang ada di sini dan bantu istri ini supaya istri ini bisa menyelesaikan kegiatan guru penggerak ini dengan baik gitu Pak. Apapun ininya, insya Allah pasti kalau istri ini pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah datang untuk forum diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nini Musikawati, saya calon guru penggerak angkatan 8 dan juga dihadiri kepala sekolah serta wakil dan diwakilkan oleh Pak Charles serta ada Bapak Ibu guru beserta tendik. Dalam artian tas tenaga administrasi sekolah. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membicarakan tadi visi. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin karena kita sudah satu rumah ya, dalam arti satu rumah ya di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah paham betul apa sih visi itu menurut Bapak Ibu atau menurut Bu Tari, visi itu apa sih, suatu apa gitu? Satu kata, visi itu apa Tari? Gak apa-apa, gak masalah ya. Satu kata aja. Untuk meningkatkan. Oh, meningkatkan. Baik, Pak Tirta bagaimana? Visi itu adalah tujuan. Tujuan. Kalau Bu Tessa? Impian, cita-cita. Impian. Kalau Bu Tissa? Yang akan dicapai. Baik, kalau Bu Aisyah? Suatu cara? Suatu cara. Oke deh. Nah, jadi pada hari ini betul Bapak Ibu semua ya, dimana visi itu adalah target tujuan. Setiap organisasi, setiap sekolah pasti memiliki visi, dan visi itu adalah hal yang harus kita ciptakan bersama. Tidak bisa bekerja sendiri untuk menggapai visi itu, tapi harus beberapa orang dan seluruh stakeholder sekolah untuk mencapai visi tersebut. Baik didu oleh Bapak pengajar praktek kita, yaitu Bapak Guntur Bowono MPD dari SMP N236 ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah ya, khususnya di sekolah kita SMK YPIP Cakung. Baik Bapak Ibu, susunan acaranya sebenarnya itu seperti ini tadi, pembukaan, lalu kedua sambutan kepala sekolah, pengajar praktek, lalu diskusi visi dan prakarsa perubahan, lalu wujud prakarsa perubahan dan tanya jawab atau kesimpulan. Tapi di sini mungkin kita skip ya yang nomor 2 ya. Alhamdulillah harus bisa di skip dulu ya, karena Ibu websitenya tadi ada kendala, emang ada kegiatan juga dan ada tamu, karena itu tidak bisa mendampingi kita. Mohon maaf untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, tujuan dari diskusi kita itu apa? Tujuannya itu melalui diskusi ini, jadi peserta didik itu bisa melihat kesesuaian antara visi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apakah visi yang sudah kita punya itu sudah berpusat pada peserta didik? Nanti Bapak Ibu bisa lihat kan, Bapak Ibu juga sudah tersosialisasikan bahwa visi di sekolah itu adalah mewujudkan tamatan atau peserta didik yang mampu berdaya saing, kompetitif di era revolusi 4.0. Mungkin nanti ketika ada diskusi akan ada perubahan begitu Bapak Ibu. Perubahan ini pun bukan semata-mata nanti langsung berubah, tapi bisa kita ajukan ke kepala sekolah dan langsung kita buatkan pada rapat kerja begitu ya. Baik. Yang kayak saya pas mulai ya. Saya ingin mempunyai murid yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Yang penting berakhlak sama beradab dulu. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, Kak. Saya ingin punya murid yang bisa dibanggakan oleh Bapak Ibu guru. bisa dibanggakan. Bagaimana dengan Bu Ari? Saya ingin murid itu mempunyai adab yang bagus. Adab ya. Adab yang baik ya. Sekarang sudah menggunakan Gibas, lebih maju, lebih terdepan. Jadi sekarang sudah pakai aplikasi
yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Rini Mustikawati MPD. Sholawat serta salam juga tidak terlupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat risalah beliau akhirnya Islam sampai ke rumah kita masing-masing. Yang kami hormati Ibu Endah Widyasuti MPD selaku Kepala SMK Islam Terpadu YPIP Cakung beserta wakil. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru sekalian serta teman-teman karyawan dari SMK Islam Terpadu YPIP Cakung. Mari kita mulai kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Hadirin yang berbahagia, untuk susunan acara hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua akan ada sambutan dari perwakilan kepala sekolah, yang ketiga akan ada pemaparan materi, dan yang keempat ada refleksi serta akan diakhiri dengan doa penutup. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kala lagi, marilah kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMK Islam Terpadu YPIP Cakung yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Budika Bapak Ferry Setiawan ST. Kepada Bapak Ferry Setiawan ST dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK YPIP Cakung Ibu Endah Widyasuti MPD beserta rekan-rekan guru dan staf karyawan sekolah. Perkenalkan, saya adalah Ferry Setiawan. Dalam hal ini mewakili pimpinan sekolah SMK YPIP Cakung untuk memberikan beberapa hal atau sambutan pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan karyawan semua atas waktunya yang bersedia hadir untuk sama-sama kita mendengarkan atau menyimak pemaparan tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal-hal apa saja dalam budaya positif lingkungan sekolah yang harusnya bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Untuk itu, mari sama-sama kita simak penjelasan atau pemaparan dari rekan kita yang insya Allah saat ini sedang berstatus sebagai calon guru penggerak, yaitu adalah Ibu Rini Mustikawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Setiawan ST atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita melanjutkan acara. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu rekan kita sendiri, Ibu Rini Mustikawati MPD. Kepada Ibu Rini Mustikawati MPD dipersilakan. Terima kasih Pak Tirto dan juga Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Wakil SMK YPIP Jakarta. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Sama semangatnya tadi sama anak-anak ya tadi belajarnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pada kesempatan ini saya Rini Mustikawati ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu yang pastinya Bapak Ibu sudah sangat paham terkait hal budaya positif. Namun di sini kita hanya berbagi pengalaman yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan disampaikan pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai pengimbasan budaya positif, Bapak Ibu dilihat di sini spidol warnanya kuning ya. Saya kasih kata satu, Bapak Ibu lanjutkan. Contoh ya. Kita sedikit dulu sebentar. Takutnya Bapak Ibu siang-siang ngantuk tadi makan siangan ya. Oke, sekarang
ketika ada bilang kuning, spidol kuning, berarti jangan kuningnya lagi. Misalnya kuning spidol, berarti nanti burai spidol hitam. Ya pokoknya disambung-sambungin terus gitu. Jadi dalam arti kata yang terakhir langsung di-tag, kata yang terakhir langsung dilanjutkan. Ya, misalnya sedih, nangis, tadi malam makan bakso. Ya pokoknya terserah. Jadi dibikin seunik mungkin Bapak Ibu ya. Bisa dimulai ya, biar kita nggak ngantuk dulu. Kita pikirin yang seru-seru ya. Siap ya? Baik, dari Bapak Akbar saya kasih kata sehat. Sehat bugar. Ayo sehat. Bugar? Badan. Bugar badan. Bu Floren. Kuat. Badan kuat. Sehat sejahtera. Sehat sejahtera. Bukan, berarti Sejahtera harganya. habis makan berarti ngantuk ya. Difokuskan kata terakhir. Misalnya nih, saya makan bakso. Bakso enak. Bakso Enak. Lagi ya, mau joget boleh. Baik, diulang ya. Saya suka kucing. Ayo Bray. Kucing. Ayo Pak Yusuf. putih hitam. Ayo Pak. Kita Ayo. belang. Kita belang ayo, belang. Belang saka. Belang. Belang kulit. Ya oke ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, sekarang ini kita nggak ada pantun dulu ya. Oh sorry ya, dari pantunnya udah habis ya. Baik, sekarang pengimbasan budaya positif. Bapak Ibu kalau mengingat budaya dan positif, kira-kira yang di pikirannya Bu Bernard kalau positif itu apa? Hamil, salah ya? Apa Bapak Ibu? Hal-hal yang bersebab Apa Bu Bernard? apa namanya positif itu hal-hal yang selalu betul gitu, bukan hal yang benar. Oke, berarti Baik. hal-hal baik seperti itu ya. Baik Bu Bernard, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Tadi di sini ya, saya berdiri di sini hanya untuk bagaimana sih kita belajar bersama untuk pengimbasan menciptakan positif di sekolah kita ya, budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu tidak hanya peserta didik yang harus tahu. Jadi nanti ketika sudah ada budaya sekolah, budaya kerja, semua budaya terkait anak bukan. Tapi Bapak Ibu guru pun harus memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bagaimana membangun budaya itu menjadi positif. Ya, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Lalu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, di sini yang kita kenal itu adalah motivasi ya. Motivasi itu ada dua ya, dari dalam dan dari luas. Sedangkan yang sudah kita ketahui, peserta didik kita itu kurang sekali motivasi dari dalam kita, iya. Intrinsiknya mereka kurang Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi mereka agar yang di dalam itu jadinya bisa bangun ya. Jadi nggak cuma dari luar. Percuma kalau orang tuanya saya mau anak saya begini, tapi pada dasarnya anak tersebut tidak punya motivasi itu. Jadi bagaimana harus seimbang antara motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya dari luar dan dari dalam. Lalu di sini ada hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, tidak semua anak-anak itu suka dengan penghargaan. Jadi ada plus minusnya sih kalau hukuman. Bu Bernard tidak mengerjakan tugas misalnya, lari-lari. Kalau anak TKJ, TKR disuruh push up, sebenarnya mereka malah lebih enak juga dihukum daripada mikir seperti itu ya. Jadi tidak semua anak takut sama hukuman. Sebaliknya dengan penghargaan. Nah, Pak Tirto suka ngasih susu misalnya atau coklat kepada siswa yang bisa jawab. Belum tentu itu akan menjadi motivasi mereka. Jadi di sini penghargaan dan hukuman tidak sangat berperan aktif dalam membangun motivasi peserta didik lebih maju gitu. Jadi harus Bapak Ibu ketahui diseimbangkan seluruhnya. Jadi jangan hanya penghargaan aja, lama-lama yang nggak dapet coklat, ya udah ntar gue beli sendiri gitu. Ya jadi jangan sampai seperti itu. Bisa kok beli permen sendiri, padahal bukan permennya, tapi ada penghargaan di situ sebenarnya.
niatnya guru baik, pasti kita semua berniat untuk bagaimana cara anak untuk aktif dalam pembelajaran kita. Namun ternyata itu pun kurang efektif Bapak Ibu. Baik, lanjut posisi kontrol seorang guru. Di sini kita pun harus menjadi manajer. Posisi kontrol kita itu bagaimana kita masuk kelas, bikin keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu masuk kelas, assalamualaikum misalnya ya. Anak-anak ayo kita bikin keyakinan kelas. Dalam arti kita bikin peraturan. Peraturan itu baik dari guru maupun siswa. Jangan sampai siswanya aja. Tidak boleh keluar kelas selama belajar. Tidak boleh main HP. Apalagi dilarang berbicara. Apalagi dilarang mencontek. Iya, dilarang buang sampah. Apalagi dilarang membuli, dilarang telat. Kasih anak satu-satu post-it, tuliskan 1 atau 2 saja peraturan yang mereka mau di dalam kelas. Ya, ditempel tuh di wall. Nanti jadi kita jadikan satu kesepakatan bersama. Nah, contoh misalnya, misalnya Pak Yusuf nanti muridnya ada yang nulis tadi dilarang makan, dilarang berisik, dilarang mencontek. Kalimat yang dilarang itu nanti ujungnya adalah kalimat positif Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di kelas kita ditempel ya, dilarang merokok. Jangan, bikin kalimatnya lebih positif. Ya, misalnya dilarang mencontek, jangan dilarang, kalimatnya lebih positif. Nah, itu nanti arahnya guru. Jadi setelah sudah membuat kesepakatan bersama, disetujui oleh seluruh siswa, guru pun hadir tepat waktu, jangan terlambat. Diganti. Saya hadir tepat waktu. Dibikin aja, yang bisa bikin gambar silahkan, yang bikin tulisan indah silahkan. Yang penting di kelas itu dibuatkan kesepakatan kelas bersama. Akhirnya yakin bersama dan tidak ada pelanggaran nanti di situ. Karena ketika ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak sesuai, yang ada nanti bimbingan konseling atau dalam arti anak yang melanggar, akhirnya adalah restitusi nanti di sini Bapak Ibu. Apa sih restitusi nanti kita lanjutin ya. Jadi kadang anak kita ngerjain PR cuma bukan karena dia mau pintar atau mau bisa, tapi dia ngerjain PR kadang daripada dihukum, daripada tidak dapat nilai, atau ya daripada dibawelin guru ya. Bukan, jadi motivasinya hanya seperti itu, tidak yang benar-benar. Ada juga sih siswa yang sudah selesai, memang dia suka pelajaran itu. Ya, ada juga yang memang hanya sebatas ke sekolah, dapat ongkos selesai. Ya, Bapak Ibu, di sini pentingnya motivasi kita sebagai guru untuk bisa membangun bagaimana peserta didik kita bisa lebih berkembang di sekolah. Karena kan karakter peserta didik kita memang tercipta dari rumah. Tugasnya guru hanyalah menumbuhkan, atau tugasnya guru itu adalah memperkuat karakter yang sudah ada, tapi dalam hal yang positif. Jangan yang negatifnya tidur di kelas, akhirnya di kelas dibiarin. Nah, seperti itu. Ya, baik, lanjut. Nah, ini contoh posisi kontrol seorang guru tadi. Ada 5. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Kira-kira kalau Bu Bernard pernah bermasalah dengan anak, dalam arti anak ada yang bermasalah, Bu Bernard pernah di posisi 1, 2, 3, 4 atau 5? Nomor 2 ya? Nomor 1 ya? Iya, rata-rata dari kita semua pasti nomor 1. Ada yang berbeda? Mungkin? Pasti rata-rata nomor 1, nggak ngerjain tugas? Dihukum. Nggak ngapain lagi? Terlambat? Dihukum. Nah, kebanyakan kita pasti pakainya nomor 1 ya. Coba kalau yang nomor 2, ada yang pernah mencoba nomor 2, anak tuh jadi ngerasa bersalah dulu, baru dia ngakuin kalau dia salah. Ada yang pernah seperti itu mungkin penanganan siswanya Bu Tessa? Belum pernah. Bagaimana kalau Bu Lulut mungkin pernah bikin anak merasa bersalah nggak? Nggak pernah. Seperti itu? Enggak ya. Bagaimana? Oke, kita next dulu. Bagaimana kalau yang pemantau, hanya memantau? Kita memantau aja pernah nggak didiemin aja gitu? Yang penting tahu anak itu bandel, anak itu begini-begini. Padahal kan sebenarnya tidak ada anak bandel gitu ya. Harus kita yang pernah ya Bu Lulut ya. Bagaimana kalau teman? Teman ya? Teman iya nggak? Iya, karena anak-anak kita di sini adalah peserta didik yang notabene butuh teman curhat. Ya, bukan menjadi penghukum, bukan menjadi pembuat merasa bersalah gitu. Dan yang terakhir adalah manajer. Contoh kasusnya, contohnya si Salsabila gitu ya. Siapa itu muridnya, siapa itu? Salsabila lagi mojok gitu kan di dekat bengkel TKR.
bisa kita tegur. Kalau kita tegur yang nomor 1, kamu ngapain sih di sana ujuk-ujuk? Udah ngomel-ngomel aja. Kalau ujuk-ujuk ketahuan kena poin, bla 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 bla. Nah, udah melanggar. Nanti cowoknya bisa jadi, ya udah kamu push up gara-gara kamu ngapain nongkrong di sana gitu. Ya, gitu. Tapi kalau yang tadi biasa kita cuma pantau aja. Lalu yang keempat sebagai teman, oh iya, kok kamu tadi mau jadi solusi di TKR? Iya, ada pacar aku, oh gitu. Dari kapan pacarannya? Jadi kita tuh jadi teman, nggak apa-apa dia curhat dulu. Ternyata dia pacaran gini-gini. Kalau pacaran gimana aja? Ngapain aja? Baru kita lurusin nanti. Setelah ngapain aja dan lain sebagainya pertanyaan itu baru kita bisa lurusin. Kalau kita sudah jadi teman, kita sudah masuk ke dunia mereka, ya. Nah, kalau yang paling bagus ya memang manajer dunia tadi harus bisa menguasai segitiga restitusi. Walaupun sebenarnya kita semua sudah mencoba bahkan sudah melakukan segitiga restitusi. Baik, di sini saya ada kasus nih. Contoh kasus ini adalah terhadap guru dan siswanya. Mungkin nanti ibu bapak di sini bisa membaca sekilas. Ini cepat bacanya, bisa 1-2 menit saja. Jadi ada seorang siswa membuat masalah, bagaimana seorang guru menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti baru saya sebutkan ya tahap-tahapannya itu apa aja sih segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu coba dibaca dulu. Contohnya kasusnya ini ya, Bu Garna dan siapa? Mbak. Bu Desa dengan siapa? Mungkin Bu Kalian jadi siswanya boleh gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lakukan praktek restitusi dulu ya. Bagaimana di sini Bapak Ibu tolong diobservasi, tolong dilihat mana sih yang merupakan stabilitas identitas, validasi tindakan, dan juga yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita kasih contoh bagaimana sih penanganan kita terhadap peserta didik, menciptakan budaya positif tadi atau tidak saling menyalahkan ya. Di sini kita menggali cara penyelesaian masalah tapi dengan cara yang positif. Baik, silakan Bapak Akbar, Ibu Aisyah, dan juga Pak Khalid. Mbak, bantuin nih, rapiin. Mau capek tuh. Bilang sama Pak Khalid ah. Pak Khalid, Ya. Akbar nggak mau bantuin saya. Kenapa dia mau Piket, bantuin? dia kabur. Mana Jajan. dia orangnya? Jajan. Bar, sini Bar. Saya kan capek Pak kalau piket Nah, itu sendirian. nggak boleh itu kayak gitu, nakal itu namanya. Gak tahu Pak dia jajan tahu-tahu Panggil kabur. aturannya. Bar, sini Bar. Kenapa kamu mau piket? Lapar kamu jajan keluar. Enggak Pak, lapar. Sarapan nggak di rumah? Hah? Tahu bukannya bantuin. Oh, kasihan Nisa. Kan capek piket sendirian. Semuanya sebarang-barang ngerjainnya. Jatuh piketnya siapa sekarang? Berdua kan? Saya sama Akbar Pak, tapi Akbar kabur jajan katanya lapar. Oke, besok janji nggak piket lagi? Nggak piket lagi, salah. Piket terus, bareng Maisa. Janji Pak. Tidak, minta maaf sama Maisa. Iya. Iya. Jangan diulangin lagi. Besok piket lagi. Saya dengan saya dulu. Nah, besok piket ya, bareng Iya, Maisa. Pak. Jangan ninggalin Aisyah ya. Nah. Oke, jadi tadi sudah dipraktekkan ya dengan Bapak Akbar, Ibu Aisyah, dan juga Pak Khalid bahwa beberapa kalimat tadi sudah masuk belum kira-kira Bapak Ibu ke dalam pertama ya, menstabilkan identitas. Kira-kira sudah masuk belum? Apa tuh? Sudah ya? Nah. Udah, berarti kan menstabilkan identitas itu apa sih namanya? Seperti kita itu sebenarnya berbuat salah juga nggak apa-apa gitu. Karena saya juga dulu seperti itu, suka kabur piket gitu ya. Jadi bagaimana caranya tuh tidak menyalahkan si peserta didik gitu. Baik. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kan juga di situ Pak Khalid menanyakan ya, kira-kira kenapa dipanggil gitu. Akhirnya pun Akbar tahu bahwa dia memang salah karena meninggalkan Aisyah tadi ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini keyakinan kelas yang sudah dibuat, oh ternyata kalau piket
jadwal piketnya kapan ya. Jadi harus disesuaikan bersama. Baik Bapak Ibu, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas. Identitasnya tidak saling di situ mencari kesalahan, tapi harus kita yang seolah-olah pun seperti itu. Atau yang kedua, caranya adalah manusia memang tidak ada yang sempurna, Akbar. Kalau kamu lapar, saya juga lapar gitu. Jadi arahnya begitu ya. Baik, lalu validasi tindakan yang salah sampai nanti si Akbar ini atau peserta didik sudah tahu sendiri kesalahannya apa, karena kita mengajar dunia SMK ya, sudah tahu pasti kesalahan itu apa. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa sih yang sudah dibuat tadi, keyakinan tiap kelas, gambar-gambar tadi yang sudah dibuat bersama, kesepakatan bersama, nah itu harusnya dikerjakan bersama gitu. Jadi mereka juga sudah tahu itu salah. Lalu tujuannya adalah dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu salah satu tujuan dari restitusi. Baik Bapak Ibu, cukup sekian terkait budaya positif, di mana budaya positif di sini adalah masuk ke dalam filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus sebagai penuntun penyembah peserta didik. Menyembah itu bukan berarti kita harus disembah-sembah terus ke anak, bukan. Tapi kita mendalami, menyelami karakter peserta didik yang akhirnya kita bisa membawa mereka. Jadi kita hanya menuntun aja, ya. Oh itu salah nak, belok kanan, oh lurus. Jadi intinya kita lah penuntunnya, ya. Tidak harus mengekang, bahasanya membelokkan hal yang lurus jadi belok nanti patah ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kita yang harus masuk ke dunia mereka dan berpihak kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan refleksinya atau kesannya bagaimana? Yang bisa memberikan refleksi kegiatan kita hari ini seperti apa? Mungkin ada? Pak Tirto, Ya. silahkan. Oke, jadi setelah saya mengikuti forum ini dalam rangka pengimbasan budaya positif, akhirnya saya memahami konsep-konsep yang terdapat dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, terus teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta posisi kontrol guru sebagai kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dibagikan pada guru di sekolah. Baik, terima kasih Pak Tirto. Ya, jadi tugas kita semua harus bisa bagaimana caranya mengimbas kepada teman-teman kita ya. Karena ada beberapa teman yang tidak bisa hadir, maka nanti bisa kita imbaskan lagi ke mereka. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup dari saya, dikembalikan ke pembawa acara begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan materi sekaligus tadi sudah ada praktek dan sekaligus juga ada refleksi ya, bagaimana pengimbasan budaya positif yang harus diterapkan di kelas kita masing-masing. Harapannya Bapak Ibu sekalian, lewat forum ini kita semakin lebih menyadari untuk menyebarkan positivity, budaya positif di kelas kita masing-masing. Itu sampailah kita di akhir acara. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. FC pamit undur diri. Assalamualaikum